selamat pagi. Selamat pagi Sobat Cuan semuanya, selamat hari Senin. Seperti biasa, aku Olivia Lewis, Financial Expert CNBC Indonesia, menemani Sobat Cuan di segmen e-talks, Economy Talks. Pagi ini aku mau membahas tema terkait prospek sektor energi lanjut rally atau koreksi. Seperti biasa kalau hari Senin aku nggak akan ngobrol sendirian karena akan ditemenin sama salah satu equity analis dari CNBC Indonesia. Nah, aku mau ngingetin untuk Sobat Cuan yang ada pertanyaan terkait dengan tema kita hari ini, boleh banget nanti ditulis di kolom question box ya. Tapi kalau bisa pertanyaannya ya sesuai sama tema kita hari ini. Halo, selamat pagi. Oke, mungkin sebelum aku invite Tasya, aku mau intermezzo dulu untuk Sobat Cuan yang belum tahu sebenarnya sektor energi ini atau IDX Energy itu dihuni sama saham-saham seperti apa sih? Jadi kalau IDX Energy sendiri itu dihuni oleh saham-saham atau emiten-emiten yang biasanya bisnisnya itu adalah bisnis batubara, pertambangan batubara, terus juga minyak ya, minyak mentah, terus juga gas-gasan gitu. Nah, makanya hari ini kita mau ulas bareng-bareng kira-kira sebenarnya emiten-emiten di industri ini masih ada yang prospek untuk diinvestasikan atau cenderung untuk wait and see dulu karena beberapa saham mungkin sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi karena adanya aksi corporate action. Jadi langsung aja yuk kita invite Tasyanya. Sebentar. Oke, sambil kita nunggu, aku mau nanya dulu sama Sobat Cuan, kira-kira Sobat Cuan ada nggak emiten sektor energi di portfolionya? Kira-kira ada yang lagi hold atau enggak? Halo, selamat pagi. Kameranya boleh diturunin sedikit, Tasya? Ya. Udah? Turunin dikit kameranya. Kameranya turunin. Alatnya. Oke, kelihatan. Nah, kalau tadi saya ketutupan nih sama teman-teman yang kalian. Selamat pagi Tasya, apa kabar? Selamat pagi, baik-baik kabarnya. Oke. Tasya, hari ini kita mau ngobrolin sektor energi nih, karena kalau misalnya kita ngomongin sejak adanya rilis CPI, minggu lalu IHSG itu cenderung rebound gitu ya, hampir di semua sektornya, bukan hanya perbankan. Nah, kali ini biar nggak bosan, mau bahasnya itu terkait dengan sektor energi yang kita tahu di dalam IDX Energy itu dihuni oleh saham-saham atau emiten-emiten seperti batu bara, ada juga gas, dan juga minyak mentah gitu ya, serta lain-lain. Kita mau kupas tuntas hari ini, apakah rally dari sektor energi ini masih akan berlanjut atau tidak. Nah, aku mau nanya dulu sama Tasya, kalau kita ngomongin sentimen nih, melihat IDX Energy itu sebenarnya dari awal tahun ya, dari bulan Januari itu terus mengalami penguatan. Kira-kira sebenarnya sentimennya apa sih yang membuat IDX Energy ini mengalami penguatan? Oke. Sebenarnya kalau ngomongin energi itu kan ada yang konotasinya kan energi bersih, EBT, sama ada yang fosil gitu ya. Kalau ngomongin kenaikannya kayaknya lebih banyak dari EBT ya, karena semakin kesini awareness orang sepertinya makin suka nih. Dan kalau kita ngelihat emitennya langsung, misal kayak brand PGO itu kan sebenarnya emiten baru ya, tapi hype-nya masih ada di situ dan trennya juga masih naik. Jadi minatnya masih tinggi. Jadi aku ngelihat itu yang jadi pendorong utamanya. Kemudian kalau kita ngelihat yang fosil gitu ya, seperti batu bara, sebenarnya emiten-emiten yang ada di situ tuh nggak terlalu bergerak aktif kayak kita bandingkan tahun-tahun sebelumnya ya, karena memang harganya kan udah cenderung dalam tren turun gitu. Walaupun ya kalau bisa kita bilang harganya tuh ada kenaikan, tapi nggak setinggi di tahun 2022-2023 gitu. Mungkin range kenaikan harga batu bara saat ini tuh masih di seratusan lah ya, di level seratusan, belum sampai 200 gitu. Dan aku ngeliat memang ini lebih banyak ke EBT-nya sih. Mungkin kalau kita ngelihat saham energi fosil sendiri, batu bara itu naiknya karena apa? Mungkin lebih ngelihat ke dividen kali ya, karena bentar lagi juga mereka
udah pada umum sih sebenarnya. Jadi kita tinggal nunggu come date aja. Oke, ngomong-ngomong terkait dengan batu bara nih, sebenarnya ada beberapa emiten batu bara kan yang udah lebih dulu membagikan dividen gitu ya, katakan aja ITMG, terus juga ada UNTR ya, terus dan lain-lain. Nah sekarang nih yang menuju itu kan ada PTBA, PTBA itu come date-nya hari ini ya. Hari ini, pas banget. Oh, terus ada juga tanggal 27. Nah kalau Tasya melihatnya, berdasarkan histori dari ITMG dan UNTR sendiri setelah comeback itu kan mengalami penurunan karena memang kuartal 1 2024-nya juga below ekspektasi gitu. Apakah hal ini juga akan terjadi sama saham PTBA dan juga Adaro mengingat PTBA itu juga adalah emiten high dividend yield gitu. Itu kemungkinan besar terjadi ya, karena kalau kita melihat historical selalu seperti itu, apalagi seperti PTBA dan Adaro yang dia masuk ke high dividend yield. Itu kalau kita hitung yieldnya juga di tahun ini lumayan gede ya. Contohnya kayak PTBA itu aku hitung sekitar Rp397 sekian, dibandingkan harga pas come date-nya itu masih dapat 13%-an yieldnya. Jadi yang namanya investasi di saham kan high risk high return ya. Jadi kalau ada kita mendapatkan potensi high return, nah high risk-nya juga ini yang perlu kita waspadai, karena nanti pas ex-date, berarti kalau hari ini come date mungkin hari ini naik tinggi ya, yang udah mungkin prefer trading gitu ya, udah dapat cuan gede ya, mungkin kita bisa manfaatkan untuk taking profit dulu, ngamanin, walaupun di satu sisi nggak dapat dividen kalau kita fokusnya trading. Tapi kalau memang untuk ya kita sudah punya harga bawah dan holdnya lama, ya nggak apa-apa kalau misalnya mau dapat dividen. Ini kembali lagi ke investornya ya, begitu. Tapi tetap waspadai. Asal sudah siap ya, nggak kaget menghadapi penurunan harga ketika ex-date nanti gitu ya. Iya, benar. Jadi risiko dividen trap tuh kita bisa ngira-ngira gitu. Kita udah punya keuntungan berapa dari capital gain kita dikurangi dengan resiko kemungkinan nih. Kalau pas ex-date itu berapa? Kalau misalnya yieldnya aja 13%, berarti kita harus siap nih kalau ke bawah 13%, ibaratnya seperti itu. Oke, itu pandangan untuk batu bara itu sendiri ya. Kalau Tasya melihatnya energi lain, kita ngomongin yang fosil dulu ya, minyak nih. Kan kita tahu kalau di dalam EDX energi itu ada Elsa, ada Akra gitu ya, dan lain-lain. Kalau kita ngelihat harga acuan minyak, sekarang itu mungkin lebih rendah dibanding bulan lalu gitu ya. Sekarang kalau nggak salah WTI itu bergerak di 77 atau 79 US dollar per barel. Harga sahamnya juga seperti Medco juga udah sempat mengalami koreksi, tapi ada potensi untuk rebound. Kalau Elsa mungkin karena sama ya, mau ada corporate action bagi dividen juga, tapi secara industri sendiri, Tasya masih melihat saham-saham minyak mentah ini masih ada prospeknya atau enggak sih? Kalau minyak mentah di Indonesia aku masih melihat ada prospek ya. Kalau kita melihat harga sendiri sebenarnya stabil-stabil aja ya, masih di rentang 78, 80 gitu. Bandingin sama tahun 2022 yang sempat ke 120, tentu turunnya memang dalam. Tapi kalau kita ngelihat untuk Indonesia sendiri di harga rentang seperti itu ya masih bagus lah, karena minyak itu tuh beda dengan emiten lainnya. Maksudnya kalau kita ngomongin harga tuh semakin tinggi juga ini berat buat kita, tapi kalau turun juga berat juga gitu kan, maksudnya di emitennya. Tapi di rentang sekarang menurutku masih cukup stabil, dan untuk prospeknya ya seperti kita tahu Indonesia kan kita masih net importer ya, kita masih butuh minyak, dan walaupun EBT sedang digencarkan, tapi kan kalau misalnya kita ngomongin kendaraan yang pakai fuel gitu kan, itu masih banyak juga. Jadi menurutku prospeknya ya mungkin dalam jangka panjang masih akan tetap ada gitu permintaannya gitu kan, tinggal bagaimana kita melihat harga gitu. Kalau harga semakin naik untuk emiten mungkin akan jadi hal yang positif, tapi sejauh ini walaupun harganya terbilang turun ya kalau secara tahunan, tapi menurutku masih cukup stabil gitu. Oke, mungkin tetap Sobat Cuan harus juga memperhatikan price action dari emitennya itu sendiri ya.
Contoh kalau kita ngomongin yang Elsa nih Sobat Cuan, Elsa itu sekarang tuh sedang berada di area resistance. Biasanya kalau di area resistance seperti ini, itu dijadikan momen untuk taking profit bagi sebagian orang. Jadi kalau Sobat Cuan misalnya melirik Elsa di slide markup, mungkin bisa tunggu kali ya terjadi pelemahan di level-level 400 rupiah gitu. Jadi jangan paksa membeli di harga sekarang, atau kalau misalnya mau tunggu konfirmasi, tunggu aja ketika Elsa mengalami breakout gitu. Nah, kalau Akra Tasya melihatnya gimana? Kalau Akra tuh ngeliat dia ini ya, bisnisnya tuh lebih ke distribusi juga ya. Jadi sebenarnya walaupun dia terdampak positif dari kenaikan harga minyak, tapi dia juga terdampak di ini distribusi juga. Jadi dia bukan cuman bisnisnya kan di minyak gitu ya. Jadi menurutku Akra ini masih cenderung positif sih kalau untuk bisnisnya aku melihatnya. Tapi kembali lagi ya, kita kalau melihat komoditi itu tuh lebih ini juga ngelihat teknikalnya, karena kan dia cyclical ya. Jadi kadang saham yang cyclical itu lebih cepat ininya naik turunnya gitu. Jadi lebih aku lebih lihat ya? untuk lebih volatile gitu. Jadi aku lebih melihatnya untuk trading begitu ya, dan kita harus melihat price actionnya secara teknikal. Oke. Di sini kalau di depan aku ada chartnya Akra. Memang Akra ini salah satu emiten distribusi minyak mentah yang chartnya menurutku uptrend sekali ya, karena memang beberapa waktu lalu atau bulan April kemarin Akra tuh sempat menyentuh all time high lagi. Sekarang lagi terkoreksi ke area-area demand-nya. Nah, Sobat Cuan kalau misalnya mau melakukan trading di Akra, mungkin bisa pantau-pantau area 1.500, tapi jangan lupa pasang stop loss apabila Akra turun lebih dari 1.500, bisa melakukan stop loss. Karena kalau misalnya Akranya turun nembus ke bawah harga 1.500, maka bisa menguji support selanjutnya di area 1.270. Oke, kalau ini Tasya, kita coba ngomongin Pegas. Ini juga banyak yang nanya, karena ternyata aku juga baru lihat Pegas ini mengalami penguatan yang cukup signifikan nih. Bahkan kemarin itu tanggal 2 Mei itu dia sempat gap up. Jujur aku juga nggak gitu merhatiin kenapa ini bisa gap up. Mungkin Tasya tahu kenapa, tapi kalau aku lihat di RTI Bisnis kuartal 1 2024-nya itu bertumbuh ya. Kalau kita bongkar lagi di laporan keuangan, pendapatannya memang bertumbuh dan juga beban keuangannya mengalami penurunan. Iya, emang pas waktu ini aku lihat di chartnya ada gap up yang cukup signifikan dan volumenya juga naik. Itu pas banget sama rilis earningnya ya. Dan ini aku ngelihat juga hasilnya lumayan bagus ya, karena dia tidak terduga ya, malah lebih dari ekspektasi gitu. Jadi menurutku ini merupakan price action gitu. Biasanya memang kalau harga saham itu akan merespon dari fundamental perusahaan ya. Kalau fundamentalnya bagus gitu kan, apalagi hasilnya profitabilitas lebih baik daripada ekspektasi ya, ini cukup wajar gitu. Dan kalau ngelihat trennya juga ini masih naik ya. Jadi aku ngeliat ini masih cukup bagus lah kalau kita pertimbangan untuk trading buy. Tapi kan saat ini mungkin posisinya masih lagi di atas gitu. Mungkin kita nunggu retracement dulu kalau misalnya mau masuk gitu. Iya, aku juga sempat baca kemarin berita katanya Pak LKH juga masuk ke emiten ini gitu. Iya, berarti ini ya, minat belinya sedang tinggi gitu, karena udah kelihatan banget dari volumenya tuh pas waktu di earning lebih tinggi gitu dibandingin yang lain. Biasanya volume tinggi tuh nunjukin minat masuknya banyak gitu. Tapi tetap harus tunggu sebaiknya retracement dulu ya, karena mungkin aja dipakai untuk taking profit oleh sebagian orang, apalagi ini gapnya juga cukup lebar. Sobat Cuan, secara teknikal gap up itu memang tidak selalu tertutup, tapi potensi besar akan tertutup. Jadi memang area-area 1.270 sampai 1.330 itu jadi area demand kalau misalnya Sobat Cuan mau melirik Pegas. Jadi untuk saat ini wait and see dulu. Sebenarnya kalau Pegas muji ke area 1.300-an ini, itu bisa menjadi potensi terbentuknya inverted head and shoulder. Nah, tadi kita udah ngomongin yang fosil-fosil, kita move ke terbarukan. Kalau kita ngomongin EBT gitu ya, sebenarnya energi
EBT itu sendiri di Indonesia itu ada apa aja sih Tasya? Mungkin di sini ada sobat cuan yang belum paham kalau kita ngomongin EBT itu berarti yang kita lirik tuh emiten-emiten di industri apa sih? Oke, jadi EBT itu intinya adalah energi yang terbarukan ya, yang dia itu mengeluarkan emisinya tuh cenderung lebih rendah gitu, atau bahkan nggak ada emisi gitu ya. Dan apa aja yang bisa membuat EBT ini gitu ya, sebenarnya ada banyak gitu, misalnya kayak panas matahari ya, kemudian juga panas bumi gitu, yang bergerak di panas bumi itu juga banyak ya mitanya, kayak misalnya Brand gitu, terus PGEO, kemudian yang lain juga ada hydro, ada juga dari angin gitu. Nah, EBT ini kalau di Indonesia kita porsinya masih dijadikan satu ya, tapi paling banyak itu dari hydro, baru dari panas bumi gitu. Dan kalau melihat secara persentase gitu ya, yang di PLN itu sekitar kalau nggak salah masih kurang dari 20% sebenarnya, masih kecil ya. Dan kita mayoritas masih dari batu bara gitu untuk suplai listrik kita. Tapi walaupun masih kecil, ini kan berprogres ya, karena tantangan untuk bisnis EBT itu adalah investasi di awal. Jadi mereka itu alat-alatnya tuh mahal gitu ya, pemasangannya juga cukup lama, tapi ke depan tuh bisa lebih sustainable gitu dan bisa lebih murah juga. Jadi memang pemasangan sama kayak halnya kita beli baterai gitu, beli baterai mahal kan di awal, tapi pas kita misal nanti kita punya mobil listrik atau motor listrik gitu ya, kita beli baterai mahal di awal, tapi nanti pas kita menggunakannya kita hanya tinggal perlu cas aja dan itu harganya lebih murah gitu kalau dibandingin kita pakai energi minyak. Contohnya kayak gitu. Oke, jadi investasi di awalnya memang cukup tinggi, tapi secara jangka panjang sebenarnya lebih efisien gitu ya. Iya. Tapi kalau ngomongin EBT, sekarang tuh kan sebenarnya pertumbuhannya dibilang nggak cepet-cepet banget, tapi harga sahamnya tuh banyak yang kenaikannya itu menurutku ya sudah melebihi fundamentalnya gitu. Salah satu contohnya misalnya Brand. Kalau Tasya melihat fenomena ini seperti apa sih? Apakah memang Brand ini kenaikannya itu karena memang resultnya yang bagus atau ekspektasi investor yang menganggap bahwa industri ini akan menjadi bagus, atau sebenarnya ini sentimen yang karena ada kepentingan aja untuk harganya itu dinaikkan? Kalau aku melihat ini cukup kompleks ya, karena kalau kita melihat fundamentalnya sebetulnya udah di atas banget ya, dan harganya itu kan bisa kita bilang naiknya tuh pesat banget. Bayangkan ini emiten baru IPO itu sudah ada setahun belum ya, aku belum ngecek ya, tapi perkirakan setahun lah gitu. Kemudian harganya sekarang udah lebih dari 10.000 ya, bahkan sempat ke 12 ribuan kalau nggak salah gitu. Jadi ini naiknya tuh pesat banget, berkali-kali lipat hanya dalam jangka waktu yang pendek. Bayangkan kita melihat suatu emiten BCA gitu, dia bisa ke harga 10.000 itu setelah dia IPO sekitar 20 tahunan gitu. Jadi ibaratkan perusahaan yang sudah berdiri selama 20 tahun bisa mencapai ke harga saham 10.000 dikalahkan dengan emiten yang baru berdiri 1 tahun gitu, bukan berdiri, baru IPO gitu. Jadi menurutku memang kalau kita ngomongin harga saham dibandingkan fundamental itu sudah jauh ya. Jadi ini lebih ke ekspektasi dan apa ya namanya, kita ngelihat tren aja, tapi memang tidak menutup kemungkinan trennya itu orang-orang ini bagus ya, jadi kita follow the trend aja gitu. Masalah nanti apakah akan ada bubble, ya kemungkinan aja, karena ketika suatu harga tuh diekspektasikan oleh pasar tinggi banget, ketika nanti tidak sesuai ekspektasi ya hal yang terjadi bisa sebaliknya, karena dalam suatu harga saham nggak selalu dia akan naik, siklusnya pasti nanti akan ada turun juga. Dan biasanya naiknya cepat dalam jangka pendek, turunnya nanti juga akan cepat juga gitu ya dalam jangka pendek. Iya, kita jadi belajar deh dari tahun 2020-2021 kan waktu teknologi gitu ya. Jadi kita belajar aja dari yang lalu-lalu gitu. Tapi memang saham-saham Pak Pepe ini jujur aku dengar dari beberapa orang gitu memang bikin FOMO sekali sih. Kalau Tasya tuh ada nggak untuk mereka-mereka yang sekarang tuh sebenarnya lagi FOMO banget, karena kalau kita ngomongin saham-saham Pak Pepe gitu yang ngeliat teman mungkin cuan gede banget, kok gue nggak cuan, kayak kok gue bego banget kalau misalnya nggak masuk gitu. Tapi tips dari Tasya sendiri mengatasi kefomoan ini seperti apa?
kita ngelihat tren dulu. Jadi sebenarnya ya nggak salah juga kok kalau kita mau masuk ya, karena kan harganya lagi trending nih. Ya kita lihat teknikalnya aja. Misal sekarang lagi naik banget ya, kita lihat tuh secara teknikalnya posisi lagi di mana. Kalau tadi posisinya kayak Akra, kayak Pegas tuh kayak wah masih di resisten, ya udah kita tunggu retrace dulu. Ya jadi kita kalau ngelihat harganya udah naik tinggi, kita lihat posisinya, oh misal udah di resisten, ya tunggu retrace aja nggak apa-apa gitu. Jadi jangan buru-buru masuk gitu, jangan FOMO, wah temanku udah cuan banyak gitu terus aku belum masuk di saham ini, terus tiba-tiba pas market buka pengen langsung masuk. Nah jangan gitu, kita harus cek dulu secara teknikalnya biar ya kita bisa meminimalisir resiko lah. Tapi selama trennya masih bagus, masih naik, ya nggak apa-apa, startingnya follow the trend. Oke, mungkin cari area-area di mana, dan mungkin size juga berpengaruh kali ya. Jadi kalau mau coba-coba trading juga size-nya jangan terlalu besar, jangan punya mindset oh saya pengen kaya jadi all in aja kalau kalian nggak tahu resikonya seperti apa. Kita udah 20 menit, Tasya, mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku. Kira-kira kalau Sobat Cuan nih, ada yang mau membeli saham-saham di sektor energi, secara fundamental, sebenarnya apa sih yang lagi menarik saat ini? Apakah saham batubara yang harganya udah turun karena kemarin kamdat atau saham lainnya? Kalau ngomongin secara fundamental ya, sebenarnya batubara itu walaupun dibilang fosil gitu ya dan gak ramah lingkungan, tetapi mereka juga ada gasifikasi gitu. Gasifikasi itu juga salah satu cara mereka untuk mengurangi emisi gitu ya. Jadi walaupun memang tidak ramah lingkungan, tapi kan arahnya akan ke ramah lingkungan gitu. Jadi menurutku semakin turun harga kan valuasinya juga semakin murah. Nah kita bisa ngecek juga berdasarkan fundamental mereka. Kalau misalnya mereka masih memiliki neraca yang bagus gitu ya, mereka masih memiliki prospek ke depan pembagian dividen yang gede juga gitu. Jadi menurutku batubara saat ini mungkin bisa kita lirik gitu ya, dalam artian kalau nanti sudah mencapai level harga yang sesuai dan dengan fundamental yang perkiraannya mungkin akan membaik gitu, dan juga punya prospek ke arah EBT juga. Karena kalau misalnya batubara hanya berbatokan ke bisnis batubara terus-menerus juga nggak bagus ya, karena kita punya rencana ke depan itu kan zero emission gitu. Jadi sebagai perusahaan batubara yang walaupun tidak ramah lingkungan juga harus mendukung itu. Oke. Tapi aku lihat juga beberapa emiten batubara belakangan itu mengurangi dividen payout ratio mereka gitu ya dibanding tahun lalu. Ini sih bisa menjadi pertanda memang mereka mungkin mau simpen cash untuk kebutuhan ekspansi, yang mungkin salah satunya adalah diversifikasi dari bisnis mereka itu sendiri gitu kan. Iya, betul. Jadi aku malah melihatnya iya nggak apa-apa dividen payoutnya dikurangi, tapi mereka ada expand gitu. Betul ya, untuk keberlangsungan bisnis ya atau sustainability di masa yang akan datang. Aku juga setuju sih sebenarnya sama Tasya. Untuk batubara itu sendiri mungkin yang kemarin-kemarin udah selesai bagi dividen ya, masa kampanye udah lewat, yang gap down mungkin bisa menunggu gitu ya sedikit lagi terjadi penurunan, bisa cicil-cicil, terutama emiten-emiten yang mereka punya debt to equity ratio-nya juga rendah dan juga PBV-nya tuh udah di bawah 1. Apalagi kalau udah PBV-nya deket-deket 0,5 kali tuh menurutku udah menarik banget gitu ya. Karena kalau kita lihat harga acuannya juga lumayan susah turun ke bawah $100 ya untuk batubara itu sendiri. Iya, malah beberapa kali kan sempat ke 140 ya. Dan pas 3 bulan awal itulah harga batubara tuh sempat naik-naik terus gitu. Tapi sementara ini di harga 150 perusahaan tuh masih untung kok. Kalau kita ngomongin cost aja kan yang cuman apa ya, batubara mentah itu 50 US dollar per ton tuh mereka udah untung berapa kali lipat tuh kalau harga di atas 100 gitu. Iya benar. Padahal di tengah isu penurunan demand dari China dan lain-lain, tetap harganya masih bisa stay ke 140-an gitu ya harga acuan. Jadi masih cukup bagus secara prospek. Tinggal level-level belinya aja nih, kalau bisa nawar-nawar sedikit lagi tuh cenderung oke sih. Oke Tasya, terima kasih atas waktunya. Kali ini kita udah kelewatan 4 menit. Sobat Cuan yang ketinggalan live Instagram kita dari awal, bisa tonton siaran ulangnya di Instagram CNBC Indonesia atau cuap_cuan.
Terus juga aku mau ngingetin untuk follow Instagram kita juga CNBC Indonesia dan juga cuap_cuan, dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan juga Anchor. Subscribe YouTube channel kita CNBC Indonesia dan juga cuap_cuan. Podcast kita juga ditayangin secara ulang. Kalian bisa streaming di cnbcindonesia.com atau kalian bisa tonton di CNBC Indonesia TV. Aku Olivia Louis, Financial Expert CNBC Indonesia dan juga Tasya Pangestika selaku Equity Analyst CNBC Indonesia. Pamit undur diri. Bye Sobat Cuan.